Nama usahanya yaitu UD Hafifah yang bergerak di bidang usaha jual beli sepatu dan tas. Metode pencatatannya yaitu menggunakan sistem perpetual dan tutup buku di akhir bulan. Usaha ini menggunakan jurnal umum dan jurnal khusus untuk mencatat transaksi yang terjadi. Setiap pembelian dan penjualan itu dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 11%. Beban transport atau pengiriman ditanggung oleh pembeli, dan setiap pengeluaran kas di bawah 1 juta menggunakan dana kas kecil dengan pencatatan dana tidak tetap atau fluktuasi. Termin penjualan yaitu 1/10N/30 dan pembelian 2/10N/30, yang berarti jika kita membayar utang dalam waktu 10 hari setelah tanggal transaksi, maka akan mendapatkan diskon atas pembelian sebesar 2% dengan tenggat waktu pembayaran 30 hari. Sebelum masuk ke tahap penjurnalan, pada awal bulan kita harus memposting terlebih dahulu saldo utang dan piutang dagang sebelumnya ke dalam buku besar pembantu utang dan piutang, serta memposting neraca ke buku besar. Yang pertama itu ada toko Budi, tanggalnya kita isi itu tanggal 1, kolom deskripsinya kita buat balance atau neraca, referensinya kita checklist, kemudian pada kolom balance kita salin sebesar nominal yang ada pada daftar saldo piutang per 30 November yaitu sebesar 4.662.000. Selanjutnya itu kita posting juga saldo piutang toko Mawar dan toko Anggrek. Begitu juga dengan daftar saldo utang dagang, langkahnya itu sama dengan kita memposting saldo piutang dagang ke buku besar pembantu piutang. Selanjutnya, memposting persediaan barang dagang awal ke dalam kartu persediaan. Persediaan yang pertama itu ada tas. Tanggalnya kita buat tanggal 1, evidence number atau bukti transaksinya itu kita kosongkan, deskripsi kita isi dengan balance. Kemudian langsung kita buat di kolom balance itu kuantitinya 130, price atau harga per unitnya 70.000, total harga atau amountnya yaitu kuantitinya kita kalikan dengan price yaitu 9.100.000. Kita lakukan hal yang sama kepada persediaan sepatu. Langkah selanjutnya itu kita memposting neraca awal ke dalam buku besar. Tanggalnya tanggal 1, deskripsinya kita buat balance, referensinya kita checklist, debit kreditnya itu kosong, langsung kita catat ke balance yaitu 2 juta untuk petty cash. Begitupun dengan akun-akun lainnya, kita salin terlebih dahulu semuanya ke dalam buku besar. Setelah kita selesai menyalin semuanya ke dalam buku besar, baru setelah itu kita masuk ke dokumen yang pertama. Transaksi yang pertama itu adalah pembelian kredit. Kita dapat melihatnya dari tanda kopi yang ada pada faktur atau pada nama PT yang ada pada bagian atas faktur. Tanggalnya kita isi itu sesuai dengan tanggal yang tertera pada dokumen transaksi, yaitu tanggal 1, nomor fakturnya itu NP31, kemudian deskripsinya kita isi sesuai dengan nama PT yaitu PT Anugrah, referensinya itu kita cek setelah kita posting ke buku besar pembantu piutang dan utang. Pada bagian merchandise inventory adalah subtotal harga barang ditambah dengan beban angkut pembelian, sedangkan untuk VAT-in adalah 11% dari harga barang, tidak termasuk beban angkut. Setelahnya kita posting ke buku besar pembantu utang. Setelahnya langsung kita masukkan ke kartu persediaan pada kolom in atau barang masuk. Untuk tas itu kuantitinya ada 10. Untuk harga per unit itu 70.000 karena di sini ada beban angkut. Jadi 45.000 kita bagi 15 adalah 3.000. Jadi beban angkut per unitnya ada 3.000. Sehingga harga per unitnya itu menjadi 73.000. Untuk amount itu kuantitinya kita kalikan dengan harga per unit.
Karena price-nya berbeda, jadi kita buat terlebih dahulu persediaan yang awal, baru di bawahnya kita salin persediaan yang baru kita beli. Transaksi yang kedua itu ada voucher kas kecil untuk biaya keamanan dan kebersihan. Ini kita catat pada PT Cash Journal. Evidence numbernya itu sesuai dengan bukti transaksi di dokumen. Di debitnya security and cleaning expense, dan di kredit itu PT Cash berkurang 100.000. Dokumen 3 ada nota kontan untuk penjualan. Evidence numbernya sesuai dengan nomor bukti transaksi. Deskripsinya kita isi dengan nama customer. Referensinya kita checklist apabila sudah diposting ke buku besar pembantu piutang. Salesnya itu subtotal harga barang, PPN-nya 11%, freight collected-nya 100.000, dan total semuanya itu kita letakkan di cash in bank. Kemudian kita masukkan ke inventory cart untuk mendapatkan harga pokok penjualan. Selanjutnya ada nota debit atau retur penjualan, itu kita catat pada general journal. Sales returnnya bertambah di sisi debit, fade out-nya berkurang, dan cash in bank kita berkurang karena barangnya dikembalikan kepada kita, sehingga uangnya juga kita kembalikan, sehingga kas kita berkurang. Karena barang dikembalikan berarti barang kita bertambah di sisi debit dan harga pokok penjualan kita berkurang di sisi kredit. Nominalnya itu kita dapatkan setelah mempostingnya ke kartu persediaan atau inventory card. Selanjutnya ada penerimaan piutang, kita catat pada cash receipt journal. Setelahnya kita salin ke buku besar pembantu piutang. Pembayaran ini tidak dikenakan diskon karena pelunasannya lebih dari 10 hari. Dokumen transaksi 9 itu ada faktur penjualan, nomor fakturnya itu FPC 101, deskripsinya nama toko, salesnya itu seharga sebesar subtotal, freight collected-nya 100.000 dan fade out-nya 11%. Jumlah semuanya itu kita letakkan pada akun receivable. Cost of goods sold dan merchandise inventory-nya itu kita dapatkan setelah memasukkannya ke inventory cart. Referensinya kita checklist setelah kita posting ke buku besar pembantu piutang.
transaksi 11 yaitu transaksi pembayaran utang. Kita catat pada cash payment journal. Pencatatannya itu sama seperti saat kita menerima piutang. Transaksi 12 adalah retur pembelian atas pembelian kredit yang dilakukan pada tanggal 10 Desember. Transaksi ini kita catat pada general journal. Utang usaha kita berkurang di debit, paid-in-nya berkurang di kredit, dan merchandise inventory atau persediaan kita berkurang di sisi kredit.
Dokumen transaksi 20 itu adalah penjualan satu-satunya kendaraan yang dimiliki oleh usaha. Karena kendaraannya kita jual, jadi kendaraan kita habis. Oleh karena itu, kendaraan kita catat pada sisi kredit sebesar nominal yang ada pada neraca, dan akumulasinya kita catat pada sisi debit. Nominal kendaraannya adalah 156 juta, akumulasinya 28 juta, dan kas yang kita terima dari penjualan tersebut adalah 125 juta. Selisih antara kendaraan dengan kas yang diterima dan akumulasi dicatat debit sebagai kerugian atas penjualan kendaraan. Dokumen transaksi 22 itu adalah pengisian kembali dana kas kecil. Kita catat pada cash payment journal, itu jurnalnya petty cash bertambah di debit dan cash in banknya berkurang di kredit. Setelah selesai mengganti semua jurnal, itu kita jumlahkan, kemudian kita buat rekapitulasinya. Rekapitulasi ini berguna agar kita mengetahui bahwa jurnalnya balance atau tidak. Pada akhir bulan kita buat daftar saldo piutang dan utang dagangnya agar kita mengetahui berapa jumlah utang dan piutangnya pada akhir bulan. Setelahnya kita buat daftar persediaan per 31 Desember. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memposting semua jurnal ke dalam buku besar. Jurnal yang pertama kali harus kita posting adalah jurnal umum atau general journal, karena kita mempostingnya berdasarkan tanggal transaksi. Sedangkan jurnal khusus itu kita mempostingnya pada setiap akhir bulan atau 31 Desember. Dan pada kolom deskripsi itu kita isi dengan nama jurnal. Setelah selesai memposting jurnal umum, barulah kita memposting jurnal khusus. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai terposting ke buku besar. Nantinya, pada buku besar persediaan barang dagang, itu nominalnya harus sama dengan nominal pada daftar saldo persediaan barang dagang yang telah kita buat sebelumnya. Begitupun dengan pada buku besar utang dan piutang, itu nominalnya harus sama dengan
nominal yang ada pada daftar saldo utang dan utang yang telah kita buat sebelumnya.